Mejojua PJJ Sektor 5. Jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita bertemu kembali dalam PJJ online malam hari ini. Dan hari ini kita berbicara mengenai salah satu surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, Roma 8 ayat 9 sampai 11 dengan tema Geluh Simbaru Ibas Kristus. Jemaat Tuhan yang terkasih, menarik pembacaan kita pada 3 ayat yang menjadi perenungan kita pada hari ini karena Rasul Paulus secara sengaja memperlihatkan dua perbedaan hidup yang dilandaskan pada satu sisi pada roh, sisi yang lain pada daging. Dan Rasul Paulus berbicara tentang hidup oleh roh, dan jikalau hidup oleh roh, maka hidup itu dikuasai dan dipenuhi oleh roh Allah. Dan kemudian bagi setiap orang yang hidup di dalam roh Allah itu, dia ternyata memikirkan kehidupan dan mendapat damai sejahtera. Itu yang diperlihatkan oleh Rasul Paulus dalam pembacaan kita. Namun jikalau ada orang yang hidup menurut daging atau hidup di dalam daging, justru dia mengikuti keinginan dan semua apa yang diharapkan oleh daging semata. Artinya manusia hidup berdasarkan keinginannya, manusia hidup berdasarkan pikirannya, dan manusia tidak hidup berdasarkan apa yang diharapkan oleh Allah. Saya melihat sebuah perbandingan bahasa yang cukup menarik kalau kita membaca versi Karo dan versi Indonesia. Ketika kita melihat hidup oleh roh itu, atau hidup di dalam roh itu memperlihatkan bahwa kita hidup di dalam sura-sura di bata. Versi itu dipakai. Tapi kalau kita hidup berdasarkan daging manusia, kedagingan saja, berarti kita hidup berdasarkan sura-sura ukur manusia. Rasul Paulus membedakan keduanya itu bahwa ketika kita hidup berdasarkan roh dan hidup di dalam roh, berarti kita hidup sepenuhnya dikuasai oleh Allah. Sedangkan hidup yang di dalam daging berarti kita hidup berdasarkan pikiran kita semata. Sura-sura ukur manusia dalam versi Karo. Oleh karena itu dalam 3 ayat yang menjadi pembacaan kita di PJJ hari ini, Rasul Paulus sedang menekankan jemaat di Roma bahwa mereka tidak hidup di dalam daging, tetapi mereka hidup di dalam roh. Karena ketika mereka hidup di dalam roh, roh itu menguasai mereka dan membuat hati mereka itu selalu terpaut kepada Allah. Tidak lagi mengikuti keinginan daging semata, tapi justru mereka mengikuti apa yang dikehendaki oleh Allah. Dan ketika Kristus itu ada di dalam kita, tubuh kita yang fana ini memang akan mati katanya pada ayat yang ke-10. Tapi tubuh yang fana itu akan dihidupkan kembali oleh roh Allah. Jadi teks ini berbicara tentang sebuah keberadaan manusia yang sesungguhnya fana, terbatas. Tapi justru jika ada roh Allah di sana, kehidupan kita yang fana, tubuh kita yang fana ini akan kelak dihidupkan kembali oleh roh Allah yang juga membangkitkan dan menghidupkan putranya Yesus Kristus itu. Teks ini dibawa bagi kita untuk menghayati Minggu Passion yang terakhir, untuk memasuki masa-masa yang memasuki masa Paskah itu, karena kita diajak untuk melihat bagaimana Kamis Sibadia, Jumat Simbelin, Sabtu Pengharapan, dan Paskah itu menjadi sebuah rangkaian dalam iman kita, bahwa ada begitu banyak penderitaan yang dialami oleh Kristus, dan sekaligus juga dia mengorbankan hidupnya, sekaligus juga melihat betapa kesunyian itu terjadi, dan sekaligus juga melihat kebangkitan oleh Allah. Dan Yesus mengalami semua fase itu, mulai dia menderita, bahkan dia disalibkan, dan setelah itu Yesus masuk ke dalam kubur, membuat semuanya sunyi, bahkan para murid itu mengalami keheningan, kesunyian karena guru
Sang Yesus itu tidak bersama dengan mereka, tapi kemudian pada hari Minggu Paskah itu terjadi, Yesus kembali dihidupkan, dibangkitkan oleh Roh Allah. Nah, Rasul Paulus sedang menyatakan, roh yang sama itu, yang membangkitkan Yesus itu pula yang akan membangkitkan kita. Oleh karena itu, Rasul Paulus mengajak kita untuk senantiasa melihat bahwa hidup kita tidak hanya sebatas tubuh dan daging semata, tapi hidup kita ini diisi oleh Roh Allah. Dalam 1 Korintus 3 ayat 16, Rasul Paulus menggunakan kalimat yang berbeda untuk merujuk bahwa manusia itu hidup di dalam Roh Allah dengan berkata, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu?" Rasul Paulus menyatakan memang fana sekali tubuh kita, tapi dalam tubuh yang fana itu Roh Allah diam dan tinggal. Dan Roh itu akan membangkitkan kita kelak bersama-sama dengan Kristus. Artinya kebangkitan Kristus membawa kebangkitan bagi kita sekalian dan menghidupkan kembali kita di dalam iman dan pengharapan terhadap Kristus. Oleh karena itu, jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, tema kita dalam PJJ malam ini, Ngeluh Simbaru Ibas Kristus. Berbicara tentang bagaimana kita hidup di dalam Kristus itu selalu membawa pembaharuan bagi kita. Ibarat kata, kalau kita melihat ikan tidak bisa hidup tanpa air. Ikan hanya bisa hidup di dalam air. Sebagai umat percaya, kita pun hanya bisa hidup di dalam Kristus. Kita tidak bisa hidup di luar Kristus. Karena sesungguhnya pembaharuan kita dan transformasi diri kita itu selalu terjadi di dalam Kristus. Dan ini yang sedang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada kita. Kita tidak hidup berdasarkan daging lagi, tapi kita hidup di dalam Roh Allah. Dan Roh itu, Bapak Ibu Saudara terkasih, selalu memberi kemampuan bagi kita, memotivasi kita, menginspirasi kita untuk hidup dalam damai sejahtera. Dan dalam konteks saat ini tentu damai sejahtera yang sedang kita perjuangkan adalah damai sejahtera di tengah-tengah mewabahnya COVID-19 yang membuat kita penuh kewaspadaan, ketakutan, dan kegelisahan, bahkan mungkin saling curiga satu dengan yang lain. Ini nih akan bawa virus apa nih ketika dia datang kepada saya. Kita penuh dengan kecurigaan-kecurigaan. Tapi justru dalam tantangan yang sedemikian rupa kita diajak untuk hidup secara baru di dalam Kristus. Karena Kristuslah yang meneguhkan kita dalam proses saat ini. Dan saya melihat bahwa tantangan kita semakin besar karena Paskah sekalipun kita tidak bisa merayakannya sebagaimana biasanya. Mundur lagi Sabtu Pengharapan tidak sebagaimana biasanya, mundur lagi Jumat tidak seperti Jumat Simbelin, tidak seperti biasanya, bahkan Kamis Putih ya. Kamis Simbelin pun tidak seperti biasanya. Itu semua sekarang kita hayati sebagai sebuah pergumulan dan di dalamnya kita hidup di dalam Roh Allah. Meski tidak berkumpul, meski tidak merayakan secara biasa, tapi kita mengimani sungguh bahwa Roh Allah itu memberi pembaharuan bagi kita karena kita hidup di dalam Kristus. Jemaat yang terkasih, Bapak Ibu Saudara terkasih, marilah kita terus berpengharapan meski menghayati Paskah tidak secara langsung, bahkan bertanya-tanya nih, bagaimana Kamis Sibadia, bagaimana nih lakon Persadan Sibadia kita laksanakan, itu semua menjadi sebuah tantangan bagi kita. Tapi kita mengimani sungguh bahwa Allah hadir bersama-sama dengan kita di dalam Roh-Nya itu. Roh itu menghidupkan, Roh itu memulihkan, dan Roh itu menggerakkan kita menuju transformasi selalu baru hanya karena di dalam Kristus. Selamat menikmati masa-masa menuju Paskah. Dan biarlah Roh Allah terus memberi kemenangan bagi kita meski dengan cara yang sangat berbeda saat ini. Terpuji nama Tuhan dan Tuhan memberkati kita sekalian.
Amin.